Salam. GBI Bumi Anggrek, luar biasa. Sebelumnya saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami ada di sini bukan kebetulan tapi rancangan Tuhan. Dan terima kasih juga kalau di adat Batak gembala di tempat ini anak kami, Bapak Irwan. Silakan duduk saudaraku. Sebelumnya perkenalkan nama saya Suryani Mastaria Lois Elizabeth Maria Madalena Hutapea, Nyonya Ambarita. Beri pujian buat Tuhan. Saudaraku, karena lahir di kereta api, enggak, just kidding, cuma bercanda. Di gereja enggak boleh stres, amin. Di gereja harus sukacita. Kenapa? Karena di rumah pasti tadi pagi pasti udah ada yang ngomel. Di kerjaan pasti ada tekanan, kiri kanan, sikut sana, sikut sini. Di gereja harus sukacita. Amin. Coba tos kiri kanan, sukacita bro, sukacita sis, amin. Saudaraku, siapa di sini yang tidak punya masalah? Coba angkat tangan. Yang tidak punya masalah. Tidak ada pemain musik juga punya masalah? Berarti semua kita punya masalah. Nah sekarang pilihan kita apa? Mau bersyukur atau bersungut-sungut? Coba bersyukur ya, sepakat ya. GBI Bumi Anggrek sepakat bersyukur. Ini luar biasa, saya baru sadar kalau di sebelah itu HKBP ya. Januari tahun ini Bapak Gembala suamiku Pendeta Norman Ambarita khotbah di HKBP sebelah. Saya bingung, ini HKBP yang kemarin pas lihat alamatnya. Luar biasa. Siapa di sini yang orang Batak? Coba tanda. Waduh, luar biasa. Saya pun dulu HKBP. Bukan saya bilang HKBP tidak bagus, semua bagus. Amin. Tetapi banyak yang terpilih, sedikit, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Setelah itu apa? Setia. Amin saudaraku, sekarang kita dituntut setia. Tadi udah sepakat, perjalanan hidup kita banyak pergumulan. Nah sekarang hidup kita ini harus, 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Boleh ditampilin, Jemaat GBI Bumi Anggrek harus hafal ayat ini. Boleh? Beri pujian kepada, tepuk tangan kepada multimedia kita. 1 Tesalonika 5. Udah dapat? Ayat 16, 17, 18. Bersukacitalah, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini harus hafal. Apapun pergumulan yang kita hadapi, diam dulu. Ini aku mau bersungut-sungut atau mau bersukacita? Ini aku mau berduka cita dengan keadaan ini atau bersukacita? Tuhan bilang apa? Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Mulai dari 16 dulu, 16, 17, 18. 16 sudah dapat? 1, 2 ya. Di sini ada 3 kata, senantiasa, tetaplah, dalam segala hal. Berarti tidak boleh berhenti, bersukacita, berdoa. Hanya Yesus yang sanggup menolong saya dan saudara. Amin saudaraku. Jadi ini harus dihafal ya, oleh jemaat GBI Bumi Anggrek. Saya tidak malu menyaksikan, saya mau menyaksikan dimanapun. Kemarin kita KKR di Pakat itu, orang bilang itu daerah apa ya, okultisme yang paling dahsyat. Jadi bisa orang datang ke situ, ambil minum, tidak bisa diangkat minumnya. Dan duduk tidak bisa berdiri. Orang-orang semua bilang, gak usah ke sana Pak Ambarita. Kakakku sendiri bilang gini, kakak saya. Dek, kau jangan ke sana, di sana bahaya. Kalaupun kau ke sana jangan makan, jangan minum. Waduh, kok seperti itu. Nah hamba-hamba Tuhan yang lain juga bilang, gak usah ke sana, bahaya. Tetapi bukan kuat, bukan gagahku, tapi roh Tuhan yang menyertai hidupku. Amin. Firman Tuhan berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tuhan berjanji apa?
Aku akan menyertai sampai kesudahan zaman. Tuhan yang berjanji, dan puji Tuhan kami ada di sini. Kami makan di sana, kami minum di sana, kami bersuka cita karena kami tahu Roh Kudus bilang, kami datang dengan kasih Yesus. Kalau kami datang dengan kasih, masa yang kita berikan kasih mereka jahat? Enggak. Amin. Maka apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, lakukan dengan kasih. Haleluya. Saya tidak malu menyaksikan, setelah saya di Australia 6 tahun, kami berdoa biar diberikan anak. Sebelumnya saya udah pernah menikah, punya anak 1 laki-laki. Dan suami saya juga udah pernah menikah, punya anak 4. Anak yang keempat itu mungkin ada yang kenal, Andy Ambarita. Itu anak kita yang keempat. Dan kita berdoa, Tuhan berikan kita, tadinya rindu punya anak perempuan karena semua laki-laki. Tapi Tuhan berikan laki-laki juga. Yang saya saksikan adalah saudaraku, saya melayani Tuhan ke kampung-kampung. Saya pergi yang gak pernah hamba Tuhan pergi. Kami pergi dengan, mohon maaf, bukan biaya gereja, karena kita diberkati untuk memberkati. Jadi kita pergi biaya sendiri, KKR biaya sendiri, apapun biaya sendiri. Dan janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan menyertai kami, menyertai pelayanan, usaha, keluarga. Tetapi saudaraku, pas saya hamil di Australia itu 4 bulan udah bisa dilihat. Ternyata anak saya sumbing. Dokter bilang, ini anak kamu sumbing, mau dibuang atau diteruskan? Masa ya hamba Tuhan buang anaknya? Diteruskan. Tetapi saudaraku, yang paling menyedihkan adalah setelah dia lahir, mohon maaf ya, ususnya itu bergulung di dalam perut. Jadi gak bisa buang air besar. Dia ada operasi ya, 1 kampung boleh. Kalau di sana enggak, suruh pulang orang tua, nanti ditelepon kalau udah selesai. Nah kita pulang, keliling-keliling, nyanyi-nyanyi lagu rohani, 6 jam berikutnya ditelepon. Jantung saya berdebar, udah gak tahu lagi mau bilang apa. Karena 12 jam, ditelepon 6 jam, berarti ada apa? Ternyata luar biasa, udah selesai, semua berjalan dengan baik. Tapi gak selesai sampai situ. Keluar dari ruang operasi, saya harus belajar membersihkan. Dia buang air besar di sini, air mata saya di darah, perut anak saya mengalir. Tuhan, aku harus lakukan mengucap syukur. Ini gak gampang buat saya. Dokter bilang ini 2 tahun akan kamu alami. Dan itu 4 kali sehari harus dibersihkan, ganti bag segala macam. Tetapi Tuhan Yesus baik, 6 bulan sudah bisa, udah bagus semua perkembangannya. Ini ditutup, dioperasi dan sumbingnya juga dioperasi. Dokter bilang mungkin anakmu gak bisa jalan, gak bisa lari, gak bisa ini. Banyak banget yang dibilang. Tetapi sekarang kadang saya gak bisa kejar dia. Beri pujian buat Tuhan. Kenapa saya alami ini? Ada maksud Tuhan. Ada yang mau diproses Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak tahu, tapi Tuhan lebih tahu. Agar saya tetap berlutut di kaki Tuhan. Bapa, Eli lama sabaktani, Bapa mengapa engkau meninggalkan aku? Sampai itu kurasakan, perobekan daging. Kalau saudara alami itu hanya datang kepada Tuhan. Tetap maju, tetap lakukan bagianmu, Tuhan pembelamu. Amin. Porsi kita beda-beda, pergumulan yang kita alami beda-beda. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jika kamu dicoba ialah setia dan adil, Dia akan memberikan kepadamu kekuatan dan diberikan jalan keluar untuk menanggungnya. Tuhan yang berjanji. Jadi kalau ada pergumulan, lapor Bapa. Amin.
Jangan lapor sama Pak Gembala, ini jemaat berapa ratus orang, pusing dia nanti. Lapor sama Bapak pemilik hidup kita. Amin. Saya di jemaat GB Worship selalu saya bilang, ada pergumulan diam sebentar, langsung menghadap Bapak. Lapor Bapak. Amin. Coba sama-sama katakan, 1, 2 ya. Lapor Bapak. Amin. Lapor. Ada yang jahat sama kita, lapor. Karena hati manusia Tuhan yang pegang. Yang keras Tuhan bisa lembutkan. Hati suamimu Tuhan yang pegang. Suami-suami di sini harus bertobat, jangan pelit sama istri. Amin. Haleluya. Kristus kepada jemaat memberikan nyawanya, begitulah suami kepada istri. Kalau dompet saja nggak diberikan, gimana mau nyawa? Amin. Jangan menuntut tunduk kepada suami, tetapi suami harus mengasihi. Ini dari hati saya. Tapi istri juga tunduk kepada suamimu dalam segala hal. Amin. Sebenarnya saya tadinya diundang sama jemaat kita juga di GBI Palem. Inang Uda di sinilah, kebetulan mamanya baru tapea. Bapak Uda yang di sana, jadi bagi-bagi. Cuma karena saya saking tunduknya cintaku sama Bapak Gembala, saya ikut sama Papa. Beri pujian buat Tuhan. Amin. Saudaraku, suami istri harus sepakat. Jangan dengar kata orang, kata ini. Jangan dengar. Amin. Saya kecewa dan sedih, ada marga Pasar Ibu itu sama dengan Ambarita. Sampai membunuh istrinya. Jangan ada di sini. Amin, saudaraku. Dan satu hal tadi yang pertama adalah bersukacitalah, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan yang terakhir, amin saudaraku, 1 Timotius 4 ayat 8, pikirkanlah. Filipi 4 ayat 8, coba semua harus hafal ya. Pikirkanlah yang manis, yang sedap didengar. Jangan pikirkan yang aneh-aneh. Pikirkan janji Tuhan. Haleluya, sudah dapat Filipi 4 ayat 8? Tepuk tangan buat multimedia kita. Udah dapat saudaraku? Jadi akhirnya berarti ada awal, amin. Awal yang bersungut-sungut, sekarang akhirnya. 1, 2 ya. Amin. Ada saudara, sahabat, suami, istri yang jelek-jelek ada didengarin. Jangan didengarin. Pikirkan yang manis, ingat waktu jatuh cinta. Amin. Jadi mulai sekarang pikirkan yang benar, yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Mulai sekarang lakukan ini. Pertama, bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, dan pikiran kita yang manis, yang sedap didengar. Amin. Orang ngomong apa tentang suami, enggak, suamiku baik. Orang ngomong apa soal istri, ipar Eda, nama Reda, enggak, Edaku baik. Amin. Karena apa yang kau katakan akan terjadi. Ya, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mau kau dapatkan suami yang baik, istri yang baik, perkatakan yang baik tentang dia. Anak-anakmu jadi pengusaha yang dahsyat, jadi gembala, jadi penginjil, biarpun kelihatannya bandel. Perkatakan firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Haleluya. Saya mau nyanyi buat kita semua sambil kita undang Bapak Gembala. Kalau ku cari damai. Boleh? Yuk. Boleh kita nyanyi sama-sama, bangkit berdiri. Kalau ku cari damai. Boleh singer, maju. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya Yesus, hanya ku temui di dalam Yesus. Satu pun dapat menghibur, amin. Tak seorang pun dapat menolong, hanya Yesus, jawaban. Dari awal angkat tanganmu dua-dua, firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepada
aku, maka aku akan meluputkannya. Jangan lihat kiri kanan, hanya engkau dengan Tuhan. Hanya Yesus. Haleluya. Cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghina seorang pun. Haleluya. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia angkat tangan dua-dua ke sorga. Angkat tanganmu ke sorga. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Yesus. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghina, tak seorang pun. Haleluya, Jesus. Hanya Yesus, Yesus jawaban. Sekali lagi bersama Dia. Haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah. Apapun pergumulan yang kau hadapi, Yesus sanggup. Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Penuh tantangan, tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, haleluya. Nama-namanya sekilara. Hallelujah. We love you, Lord. We call upon your name, Lord Jesus. Uramaya se, irabaramaya ya. Hallelujah. Uramaya. Oh, yama. Erabarabo takaramaya. Haramaya se. Ora. Hallelujah. We worship you, Lord. We call upon your name to come here, Lord Jesus, in this place. Here, we are gathering, Lord Jesus, in your name. Speak to us. Speak to us. Open your heart, Lord Jesus, for us. And bless each of us. Bless us, Lord Jesus. Would you bless him? You're holy. Rabataka rabaseka rabarabarabaraba. Yeah, yeah, yorara. Hallelujah. Hallelujah. Kirabataka rabarabarabarabaseka. Bapa yang baik, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa ada bersama dengan Engkau pada saat ini Bapa. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Engkau tahu isi hati kami Bapa. Jamah kami Tuhan satu persatu Tuhan Yesus. Dengan urapan yang luar biasa. Dan hamba juga Tuhan Yesus, tolonglah hamba ini Bapa menyampaikan isi hatimu. Sebab hamba terbatas Tuhan Yesus. Hamba tidak tahu apa-apa Tuhan. Tetapi karena kuasa-Mu yang luar biasa, yang tidak terbatas, yang memampukan hamba menyampaikan isi hatimu. Bless each of us, Lord Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Everybody say,
Amin. Haleluya. Salam. Sekali lagi dulu. Salam. Wah, luar biasa ini. Memang saya sangat diberkati dengan jemaat. Silakan duduk. Haleluya. Ini yang kedua saya di sini ya, Pak ya. Luar biasa. Dulu di sini. Oh iya, puji Tuhan. I can see everybody is happy today. Semua wajah-wajah yang luar biasa. Berikan pujian kepada Tuhan. Inilah kita anak Tuhan. Amin. Kita adalah warga sorga. Amin. Dan kalau kita sudah menjadi warga sorga, memang ada ciri-cirinya dan ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya adalah di dalam hidup kita harus ada hadirat Tuhan. Amin. Supaya hidup kita ada di dalam damai sejahtera, hidup kita ada di dalam kuasa Tuhan, dan kalau kita mengalami masalah, Tuhan tolong. Amin. Dan tujuan kita memang ke sorga. Amin. Ada tujuan yang lain enggak? Semuanya ke sorga. Amin. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta Ambarita dan juga kepada Tuhan Yesus yang memberikan waktu kepada kami hari ini. Dan saya sangat bersyukur boleh merasakan hadirat Tuhan. This church is really great. This church is very blessed. Amen. Karena jemaatnya kesatuan hati. Ya, saya bisa merasakan. Ya, saya percaya semua kita bisa merasakan. Amin. Dari pujian dan penyembahan yang naikkan tadi itu. Who is the worship leader? What's your name? Edwin. Oh, you are very good. Worship leader. Bagus sekali dia. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Norman Ambarita. Ya, tadi istri saya sudah ini, dan saya sudah pelayanan hampir berapa tahun ya? Belum lama ya, belum lama. Baru 30 tahun kali ya. Ya. Dan saya bertobat setelah 50 tahun. Kalau dulu saya di gereja tua, ya tahu yang maksud saya, ya apalagi orang-orang kita dari sana, akahamu, dongan-dongan, ya gereja tua itu. Tapi saya tetap khotbah melayani di gereja HKBP, ya seperti di sebelah itu, ya sungguh luar biasa di sana. Malah diundang lagi karena saya datang memberitakan firman Tuhan. Saya datang tidak menghakimi, tidak. Sebab kita semua sama, amin. Mereka juga sama, milik Tuhan juga. Cuman mereka masih ya waiting time untuk bertobat, amin. Ya, haleluya. Jadi kita sebagai anak Tuhan kita harus artinya itu menjadi berkat. Kita harus menjadi artinya anak Tuhan yang benar-benar sumber daripada berkat ya. Karena hidup kita sudah diberkati Tuhan. Amin. Hidup saudara dan saya sudah diberkati Tuhan, tapi dengan kapasitasnya. Dan hidup kita ini sudah diatur oleh Tuhan. Amin. Bukan kita lagi yang mencoba dengan segala kesusahan dan segala apapun untuk kehidupan kita. No. Everything is under control by God. Amen. Ya, kenapa? Karena kita sudah dimeteraikan menjadi anaknya. Amin. Pada saat kita menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, nama saudara dan saya sudah dituliskan di buku kehidupan di sorga. He is in charge in your life. Amen. Oleh karena itu, way of life kita harus berbeda. Ya, tidak sama dengan yang lain. Amin. Karena kita berbeda, orang akan lihat, oh who is that guy? Siapa itu ibu itu? Kok beda dengan yang lain? Ya, wajahnya bersinar, wajahnya senyum. Ya, walaupun ada masalah, ya, tetapi senyum. Amin. Kalau saudara di Sydney, ya di kota Sydney, siapa yang udah pernah ke Sydney? Belum pernah? Ya nanti, you're welcome to come to Sydney. Oh di sini juga Ibu Claudia ada di sini.
Wah, Salum, ya teman sepelayanan dan juga ya Insani ya. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kalau di Sydney ya apalagi waktu lunch time ya. Jadi kalau nyebrang itu crossing dia ke sana kemudian ke sini ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya berbeda ya. Berbeda. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan sendiri dan otak pikiran sendiri ya. Jadi kadang-kadang kita melihat ada semua serius. Kalau bahasa Indonesia apa namanya? Kusut ya. Wajahnya apa? Cemberut. Nabrak orang begini. Enggak ada yang senyum. Kalau senyum takut dibilang gila ya. Tetapi kalau kita berjalan tenang aja ya. Amin. Kenapa? Karena mereka memang sudah mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka mengandalkan apa yang ada dan berusaha untuk hidup dengan cara-cara dia sendiri. Amin. Haleluya. Memang kalau di Australia ya begitulah. Enak memang dan sangat enak ya. Kenapa? Semua disiapkan oleh pemerintah ya. Semua disiapkan dan kehidupan juga enak ya. Tapi karena terlampau enak ini akhirnya mundur dari Tuhan. Kenapa? Ada tiga kali ke gereja orang Australia ya. Pertama waktu christening, tahu ya christening ya. Istilahnya kalau di baptis, kalau kita diserahkan ya. Kalau sana waktu christening, kemudian kawin, yang ketiga waktu dibawa petinya ke gereja. This is common. Kalau Jumat Agung barbecue, kita ke gereja. Kalau Natal pergi holiday ke pantai, kita ke gereja mempersiapkan. Amin. Begitulah kehidupannya di negara yang maju dan modern. Nah, karena sudah demikian berbeda kehidupan, apalagi kehidupan rohaninya berbeda dengan kita yang ada di Indonesia. I must tell you that Indonesia is booming, the Christian is expanding. Ya, di Indonesia ini kekristenan itu berkembang dan kita bangga, ya kita bangga ya dengan apa yang kita lihat di Indonesia ini. Ya, padahal kalau mereka bilang, oh you come from Indonesia, oh are you Muslim? No, I'm Christian. Oh really? Oh iya, jangan pikir di Indonesia tidak banyak. We have about 60 million Christianing, saya bilang mereka. Ya, oh really? Ya, jadi artinya inilah yang terjadi dengan kehidupan yang penuh dosa. Ya. Tidak ada, artinya dari 10 pernikahan ya 8 yang bercerai. Ya, begitulah. Jadi ada teman kita orang Indonesia begitu, kadang-kadang Pak Ambarita tolong saya datang ke rumah. Kenapa? Ada yang saya mau ini sambil nangis. Kenapa? Ada apa? Saya boleh tinggalkan istri saya. Loh kok bisa begitu? Enggak tahu lah, padahal kami saling mencinta. Tapi tadi dia datang dari kantor, dia bilang, I want to talk to you. Ya, oh iya oke. Aku ngomong sama kamu, katanya kepada suaminya, apa itu? I don't love you anymore. Hanya itu saja, I don't love you anymore. Sesimpel itu, hanya satu kata, udah. Nanti diambil apanya, kopernya jalan. Itulah, kenapa? Karena memang tidak takut Tuhan. Amin. Dan kebanyakan itu tidak secara resmi menikah, tapi sama Simon Levin ya, hidup bersama. Jadilah roh kenajisan yang ada yang menguasai Australia itu sehingga iblis itu sangat luar biasa bekerjanya di sana ya. Jadi kami di sana tantangannya memang sangat berat di dalam pelayanan ini, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, amin. Kalau kita memang melalui hati yang tulus melayani, maka kita ditolong Tuhan, amin. Seperti gereja ini saya lihat ya luar biasa sekali, hambanya juga
Tulus dan semua ada tim pelayanan. Ya, this is really good. Anyhow, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kami baru pulang dari Pakat ya. Tadi masih bisa sedikit ya cuplikannya pelayanan kami di Pakat. Ia berkenan ditemui. Halo. Siapapun yang mendengar ini, engkau di sana tempat gelap, dengarkan firman perintah Tuhan ini. Dengarkan ini semua yang ada di Pakat yang tidak hadir di dalam KKR ini. Engkau dengar itu. Jangan sembunyi, jangan malu-malu. Engkau dikasih oleh Tuhan. Mari bertobat mendengar panggilan ini. Oke, teruskan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Baik orang fasik meninggalkan jalannya, jalan yang sesat, yang tidak mengikuti Tuhan. Mari berbalik. Kerajaan surga sudah dekat, kedatangan Yesus sudah dekat, supaya engkau diselamatkan. Haleluya. Teruskan. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Orang jahat meninggalkan rancangannya. Tidak boleh lagi engkau, hai engkau, jiwa-jiwa makhluk apapun engkau, jangan engkau melakukan rancangan-rancangan jahat. Bertobat. Teruskan. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan, Tuhan akan menerima engkau. Sebab Tuhan ia berkenan ditemui. Menyinggung tadi, daerah ini Bapak Ibu ya, sungguh memang mulai dari dulu ya, tempatnya begu ganjang, tahu nggak begu ganjangnya? Ya, artinya setan yang tinggi-tinggi, segala setan ya, ada yang seperti singa, ada yang seperti harimau, bertanduk dan begini. Dan ini kesaksian dari salah satu hamba Tuhan yang menjadi ketua panitia. Dia menyaksikan, dan hati saya sangat tertantang ya melihat daerah itu. Kenapa? Karena kami juga sudah bilang jangan ke situ Pak. Istri saya sudah bilang tadi, semua nanti kita minum sudah ada isinya. Nanti tiba-tiba kita mati atau apa, udah biasa. Karena semua di sana perdukunan, dan sampai sekarang masih ada katanya, dan masih tempat itu kan hutan Pak ya. Di pohon-pohon itu masih ada yang bertapa. Ya sampai sekarang. Itulah yang saya tantang Pak dalam khotbah itu. Saya berani ya. Kenapa? Saya bersama dengan Tuhan, dan yang menantang itu bukan saya, Roh Kudus. Ya. Saya memang takut untuk menantang itu, tetapi Roh Kuduslah yang berbicara kepada saya. Saya tantang, hai engkau makhluk yang ada di tempat kegelapan, yang di semak-semak, di pohon-pohon, datang ke sini, bertobat. Ya. Apa yang terjadi? Ada reaksi juga Pak. Reaksinya itu sesudah saya hampir firman, hujan langsung, gerimis, membasahi sedikit, hanya di tempat itu saja. Tetapi Tuhan langsung turun tangan, di stop. Berikan pujian kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan di dalam amanat agung di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, pergilah beritakanlah Injil ke setiap makhluk atau ke ujung bumi, jadikanlah mereka muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa. Ya. Dan yang paling penting adalah janji Tuhan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan saya mengimani apa janji Tuhan ini, bahwa saya pada saat saya menginjili makhluk atau apapun, atau setan atau kuasa kegelapan, saya berani karena ini firman-Nya, dan saya percaya bahwa saya dijaga oleh Tuhan, dilindungi. Amin. Dan tidak akan dipermalukan. Itulah yang membuat saya semangat untuk melayani di sana. Bapak, dari sini kami kan 8 jam penerbangan ini ke Jakarta. Kemudian 2 jam ke Silangit, 4,5 jam ke tempat KKR ini. Jalannya juga waduh begini, jurang semua ya. Tapi kami lalui itu dengan sukacita ya. Dan apa yang terjadi pada saat itu, ribuan yang datang ya, ribuan yang hadir ya. Ya, di luar daripada ekspektasi kami ya. This is beyond my expectation.
This is the word of God. Ya, inilah pekerjaan Tuhan. Tuhan itu mau memberikan mujizatnya, mendukung, artinya supaya teruskan kerjamu. Yang saya dapatkan dari Tuhan demikian. Ya, jadi artinya di dalam kita melayani, dalam kita mengikut Tuhan, jangan ada yang ragu-ragu. Tadi kan disampaikan istri saya, mengucap syukurlah setiap dalam segala hal. Ya, yakinlah bahwa hidup kita ini dijaga oleh Tuhan. Ya, lagunya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, Tuhan menolong dengannya. Ini memang terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan kita masing-masing, kehidupan saya juga. Saya pengusaha juga seperti hambanya ini. Ya, banyak sekali tantangan dan juga hal-hal yang kami alami. Ya, dan bahkan saya melakukan dosa. Ya, kenapa? Pada saat bisnis saya lagi susah. Ya, lagi susah. Karena ada masalah dengan partner saya, ya. Jadi oleh pengusaha-pengusaha di Australia, ya, saya diajak, mari kita berdoa, Pak. Kemudian ada yang bilang, Pak, kita ke sana, ada satu tempat, nanti Bapak bisa ditolong. Saya dibawa, tahu nggak Bapak, saudara-saudaraku kemana saya dibawa? Ke Klenteng. Loh, kok kamu bawa saya ke sini? Yang penting ada jawabannya, Pak Ambarita, nanti bisa ditolong. Wah, datanglah ketua biksunya, ya. Ya, selamat datang. Saya mau kabur, ditangkap sama dia. Ya. Kemudian saya dibawa ke dalam, Pak. Ya, seperti ini ruangan ini, 2 kali ruangan ini. Ngeri. Waktu saya masuk itu ada 21 patung-patung di dalamnya. Dan saya nggak bisa mundur lagi, soal saya sudah diikuti oleh barisannya itu dan disuruh ke tengah. Dan dibilang, Bapak kalau masalah Bapak bisa ini harus bersiap-siap kayak ditahbiskan gitu ya, istilahnya bahasa Tionghoanya. Saya menyembah Bapak Ibu, melakukan dosa yang sangat besar. 150 kali nyembah-nyembah begini. Saya sembah sana, sembah sini. Ngeri sekali. Dan sesudah itu saya menyesal dan saya datang kepada hamba Tuhan. Tolong doakan saya. Semua mendoakan ya. Kenapa? Semua setan-setan di situ semua. Ya. Saya bersyukur bahwa Tuhan masih artinya mengampuni saya. Ya. Kemudian saya didoakan dan saya berjanji kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan Yesus, aku akan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi dalam hidup memang kalau kita tidak mengenal Tuhan, kalau kita tidak ada dalam Tuhan, gampang. Kita mau cari jalan yang gampang, ya, yang jalan pintas. Dan ini kalau di Australia memang begitu, ya. Kenapa? Ya, begitulah keadaannya karena tidak dalam Tuhan, ya. Jadi apa namanya itu, orang-orang percaya semakin berkurang di sana, makin berkurang. Kenapa? Karena memang culture-nya demikian. Kalau anak sudah umur 18 tahun, mereka boleh cari tempat sendiri, artinya mandiri, ya. Dan itu satu peristiwa yang sangat besar bagi dia, karena dia bebas, free. Mereka bisa ke klub, bisa ini segala macam. Nah, karena sudah lepas dari orang tua, tidak bisa lagi diarahkan. Kalau orang Kristen nggak bisa lagi diajak ke gereja, karena memang sudah hidupnya sendiri. Orang tua tidak bisa lagi mengendalikan. Nah, karena demikian ya semakin berkurang. Dan kami dapat gereja di sana, gereja dari Anglican, ya, yang luar biasa megahnya itu, udah dibangun 100 tahun yang lalu. Ya. Nah, itulah keadaannya, makanya di Australia itu memang harus kuat imannya. Kalau tidak kuat akan tergores oleh iblis. Ya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang berkati Tuhan, ya, kita sebagai anak Tuhan harus senantiasa
on fire. Ya, kita harus on fire dan terus di dalam api Roh Kudus. Ya, jangan tergoda atau langsung tertantang kalau kita menghadapi masalah. Memang masalah ada dimanapun masalah. Amin. Di Australia masalah begitu besar, di Indonesia juga begitu, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah usaha. Tetapi bagi kita orang-orang yang terpilih, imamat yang rajani, ya, kita anak-anak Tuhan, we have God. Kita memiliki Tuhan, amin. Berikan pujian kepada Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya setiap saat. Yeremia 17. Ya, harus mengandalkan Tuhan. Saya dulu memang karena saya pengusaha ya, boleh dikata kalau di sini saya dikenal orang lah, tokoh masyarakat. Ya, jadi kalau ada menteri datang, ya saya selalu diundang ke kedutaan untuk ramah tamah dan kenalan sama menteri. Dan kemudian pada saat berkenalan menteri, bawa makan dia, bawa jalan-jalan, ya nanti Pak Ambarita, kau ke Jakarta, mampir ya, kasih kartu namanya. Begitu. Tetapi saya ingin coba juga, benar gak ini saya pikir ya? Ya hanya janji di mulut saja atau bagaimana? Saya ke Jakarta Pak, saya cari itunya departemennya ya, dan begitu saya sampai udah di gerbang saja udah diinterogasi saya, Bapak mau kemana? Oh saya diundang ke sini, yang undang Bapak siapa? Menteri. Oh yang benar katanya. Ya ini kartu namanya saya bilang. Nah. Ditelepon ke dalam, ke bagian security-nya, dicek lagi, tanyain lagi, sampai 10 orang ditanyain, baru sampai kepada sekretaris pribadinya, menteri ini. Dan langsung saya ditelepon, Bapak mau keperluan apa ke sini? Oh saya datang ke sini karena saya diajak ke sini, diundang dulu di Sydney, saya dari Sydney Bu, saya bilang gitu. Oh begitu, iya Pak Menteri itu ada kartu namanya, saya bilang Pak Ambarita nanti ke Jakarta, datang ke kantor saya ya. Nah saya datang sekarang ini, saya bilang gitu. Langsung ke dalam dia, mungkin ngomong juga sama menterinya ya. Dia bilang, oh Pak Ambarita, maaf Bapak lagi rapat. Ya. Oh begitu, oh bukan, kirim salam. Jadi inilah janji apa? Janji palsu, janji apa dunia ini ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, memang saya sudah bertobat waktu itu, tapi saya mau tes saja. Ternyata inilah janji manusia. Amin. Kalau janji Tuhan itu memang terjadi. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan pujian kepada Tuhan kita Yesus. Mari kita akan masuk ke dalam tema daripada khotbah kita karena waktunya sangat ini sekali ya. Temanya adalah orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Ya. Coba ulangi bersama saya. Orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Amin. Berikan pujian kepada Tuhan Yesus. Kita anak Tuhan harus bertahan dalam akhir zaman ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena tantangan semakin sukar, kesukaran semakin ada, tantangan yang luar biasa. Iblis itu bekerja double. Iblis itu bekerja 2 kali lipat daripada kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena iblis tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang. Makanya mereka berlomba-lomba supaya tujuannya adalah mencari jiwa-jiwa untuk dibawa ke neraka. Ya, salah satu hamba Tuhan, saya lupa namanya, dia apa? Artikan kalau neraka itu seperti tol, ya, seperti jalan tol, ya, tidak ada. Karena orang Billy Graham ya, dia orang ke sana cepat sekali karena jalannya mulus. Tetapi diartikan dia, di jalan tol itulah Tuhan melampangkan tangannya demikian, menghambat, jangan sampai ke neraka. Ya. Inilah pekerjaan Tuhan yang sedang dia lakukan, supaya di hari zaman pada saat dia datang kedua kali, lebih banyak lagi, hampir seluruh jiwa yang ada di bumi ini diselamatkan. Amin. Termasuklah kita yang sudah diselamatkan. Oleh karena itu, apa bagian saudara dan saya? Jangan kita hanya tenang-tenang saja, jangan kita hanya menikmati saja. Kita harus juga bekerja, karena Tuhan juga bekerja. Amin. Tuhan bekerja siang malam 24 jam.
7 hari atau 8 hari dalam seminggu bekerja mencari jiwa-jiwa baru untuk membawa jiwa-jiwa baru dan juga menjaga memelihara kehidupan umatnya, Bapak, Ibu, dan saya sendiri. Dia bekerja, amin. Karena tantangan dari iblis ini luar biasa sekali, sangat luar biasa. Oleh karena itu kita juga harus siap, amin. Rajin beribadah, taat beribadah, dan taat juga membaca firman dan berdoa. Dan di dalam rumah harus ada mezbah, amin. Harus ada mezbah supaya kuat, amin. Haleluya. Kalau kita melakukan itu, kita pasti aman, kita masih hidup sejahtera. Apapun masalah kita, tidak ada lagi masalah, amin. Karena dia sudah tolong, dia berikan jalan, amin. Kalau kita sakit, dia langsung sembuhkan. Begitulah, Tuhan kita luar biasa, amin. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, di dalam firman ini di Matius 24 ayat 9 sampai 14, inilah yang saya bawakan pada saat KKR di sana. Kenapa saya bawakan ini? Karena saya menghadapi tantangan yang luar biasa dari orang-orang yang dari makhluk-makhluk yang belum terima pertobatan, yang masih hidup duniawi ini dan bahkan hidup di dalam kuasa iblis, yaitu dengan perdukunan, membuat orang sakit, menyantet, meracun, dan segala macam. Ya, jadi saya tertantang dengan apa yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya diutus, saya merasa diutus. Saya datang dari Australia, saya bilang, I come from Australia, 8 hours, saya bilang gitu. Dan datang ke sini 2 jam, 4 jam saya datang ke sini. Jalannya susah. Kami datang dengan biaya sendiri, kerinduan sendiri untuk melakukan firman Tuhan. Saya tantang demikian kepada mereka dan mereka sangat senang. Ya, semua jiwa-jiwa yang di sana sangat diberkati karena belum pernah ada KKR di sana. Ada juga KKR kalau ada pendetanya datang, tapi hanya gereja saja. Inilah pertama kali KKR akbar yang terjadi di tempat itu, Bapak Ibu. Berikan pujian kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Saya percaya karena ini rancangan Tuhan. Tuhan mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sana. Masih banyak lagi kuasa-kuasa kegelapan di sana. Si jahat yang ini, Tuhan tidak mau. Karena jiwa-jiwa di sana sudah ada yang bertobat dan Tuhan mau mencegah. Karena memang di situ setan-setan ini mencoba untuk membawa jiwa-jiwa ini, ya. Tetapi itulah yang terjadi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan sesudah KKR selesai, semuanya luar biasa. Dan bahkan besoknya saya menyampaikan firman lagi dari salah satu gereja di sana, GPDI. Dialah ketuanya, ya, untuk mendukung bagaimana dia pertama sekali di sana tahun 90 dia berangkat ke Pakat itu dan dia menghadapi, Pak. Menghadapi, ya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan sedang mengarahkan daerah Pakat sekitarnya, ya, di daerah Tapanuli, Pak, ini Sumatera Utara, ya, belum tahu, ya. Dan ke sana memang susah. Kalau bukan karena Tuhan, ya agak susah juga. Makanya saya ngerti nggak ada yang berani pendeta yang ke sana, ya. Memang tantangan. Tapi kami datang dari Australia, ya, hanya untuk bagaimanalah supaya jiwa-jiwa di sana itu diberkati, dikuatkan, dan memenangkan jiwa-jiwa dan disterilkan, ya, disterilkan daerah Pakat sekitarnya. Ada 22 desa. Ya, saya percaya sebab saya tantang, Pak, pada saat khotbah itu saya tanya, hai engkau jiwa-jiwa, makhluk-makhluk apa menurut engkau yang ada di pohon-pohon, di semak-semak, di kegelapan, mari. Saya tantang, bertobat engkau sebab kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau tidak engkau ke neraka, saya bilang gitu. Wah, saya juga, yang lain juga kaget kok dibilang begitu, ya. Tetapi memang kalau kita sudah dikirim Tuhan, ya Tuhan yang berbicara, bukan saya, ya. Jadi bersyukurlah kita mengikut Tuhan ini, ya, hidup kita diberkati. Makanya setiap kita yang sudah diberkati Tuhan harus ada hati untuk mencari jiwa-jiwa. Amin. Teman kita, tetangga, teman sekantor dan yang lain, ya, harus ada hati untuk menjadi saksi paling sedikit, ya, supaya banyak lagi jiwa-jiwa yang bertobat. Oke, coba Matius 24 ayat 9 sampai 14, coba tayangkan, ya, sudah, ya. Oke. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ya, ini firman Tuhan.
Artinya kita diserahkan supaya disiksa. Apakah benar-benar kita disiksa akhir zaman ini? Disiksa. Saudara dan saya disiksa, tapi bukan disiksa seperti orang-orang menyiksa Tuhan Yesus, tidak. Kita disiksa menghadapi tantangan dengan cobaan dan juga segala macam di dunia ini, dalam hidup kita. Apakah kehilangan pekerjaan atau damai sejahtera kita diambil oleh orang, ada yang membenci kita, ada yang segala macam, ya. Tetapi kita adalah anak Tuhan, kita harus bertahan. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, ya. Kita akan dibenci oleh orang-orang, ya kan di sini juga. Saya juga dulu, maaf Bapak Ibu ya, sesudah saya bertobat, saya suka pakai waktu di Jakarta ini pakai kalung salib ya. Kan biasa ya, salib di sini. Saya kadang-kadang sembunyikan Pak di dalam. Saya takut dilihat orang. Dan kalau saya makan di restoran, saya takut berdoa. Padahal ini kan harus ya. Waktu itu belum bertobat Pak. Tetapi sekarang itu saya kalau di restoran saya angkat tangan supaya dilihat orang. Amin. Haleluya. Saya keluarkan. Ya. Kenapa? Kita harus artinya terbuka dan berani. Ya. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama kita. Amin. Berikan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. 14. Banyak nabi palsu. Amin. Banyak nabi palsu akhir zaman ini, segala macam apapun dia beritakan, ya. Akan muncul menyesatkan banyak orang. Tetapi anak Tuhan yang sudah lahir baru, yang sudah on fire tidak akan tergoda. Amin. Haleluya. Khususnya jemaat di GBI Bumi Anggrek ini. Amin. Jiwa-jiwa sih, jemaat yang luar biasa, sangat tangguh sekali. Haleluya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Suam-suam kuku. Makanya ada firman Tuhan mengatakan yang suam-suam kuku dia apa? Dimuntahkan. Bayangin saja kalau Tuhan sudah memuntahkan orang-orang. Kenapa? Karena tidak berkenan. Coba yang di dalam firman Tuhan ada 10 orang gadis yang ini ya, 5 bodoh, 5 yang pintar ya. Yang masuk ke sorga berapa orang? 5 orang saja. Kenapa? Berarti tidak semua manusia yang ada di dunia ini masuk ke sorga. Dari perhitungan itu, kalkulasi saya. Tetapi memang benar, kecuali dia sudah bertobat dan sudah terima Yesus dan dia bertahan sampai akhir zaman, maka akan tertolong dan diberkati. Amin. Haleluya. Dan itulah tujuan kita. Makanya kita harus terus bersatu hati di dalam mendukung gereja ini supaya gereja ini maju dan supaya semakin banyak lagi jiwa-jiwa. Kalau bisa diperlebar, kalau bisa naik ke atas atau di bawah, begitulah berkembangnya. Amin. Karena Tuhan maunya gereja itu bertumbuh. Amin. Tidak ada rencana Tuhan kalau ada gereja itu makin kecil. Tidak ada. Itu semua rancangan Tuhan. Amin. Yang ada adalah kita sebagai hamba Tuhan. Yang ada adalah kita anak-anak Tuhan. Jemaat harus berserah kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Barulah Tuhan tolong. Amin. Haleluya. Ya, saya ingin saksikan waktu saya baru bangun gereja 2 tahun kemudian. Ya. Jadi karena ada bagaimana isu-isu, wah itu gerejanya Pak Ambarita ini gitu ya. Akhirnya hanya 5 orang jemaat saya yang tadinya 200 Pak. 5 orang. Kenapa? Karena saya dikudeta Pak. Dikudeta oleh pekerja saya. Ya, ada pendeta saya undang dari Surabaya. Ya, dia yang menaikkan sorry nggak bisa. He tried to talk to everybody to take my job. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Inilah saya mau saksikan kuasa Tuhan itu memang luar biasa. Dia lakukan. Kalau dia sudah mau melakukan, dia akan lakukan. Semua pekerja saya memberikan satu deklarasi.
Artinya tidak mengakui Pak Ambarita lagi sebagai gembala dan mengangkat pendeta ini sebagai gembala. Mulai hari ini tertanda tangan. Saya diantar ke kantor Pak. Dan Pak Ambarita, saya ada surat ini. Oh, puji Tuhan, saya bilang. Ya, dia kaget. Kok Bapak senang? Ya, saya senanglah, saya bilang gitu. Kalau mau ambil posisi saya sebagai gembala, silakan. Wah, saya juga bisa tenang, saya bilang gitu ya. Kaget dia, kok jadi begitu, saya bilang. Dipikir saya sudah stres kan. Waduh, saya di kudeta. Dan apa yang terjadi? Nah, di sini Tuhan itu bekerja. Dia kembali ke rumah pendeta. Pendeta saya undang dari Surabaya ya. Kemudian sebelum GB Pak ya. Saya undang dari Surabaya, saya belikan mobil. Saya sewakan apartemen sama dia, saya kasih gaji anaknya ke sekolah. Bayangin. Saya bayar sendiri ya. Dan apa yang terjadi? Pada saat ini yang datang ke kantor saya, dia kembali ke rumahnya. Dia dengar pembicaraan pendeta dengan salah satu pendeta di Perth. Kita sudah pecat Pak Ambarita. Sekarang kita bisa menguasai uang gereja. Uang gereja waktu itu banyak. Ya. Didengar sama dia, kaget dia. Loh, memang begini rencana busuk daripada dia ini. Langsung dikumpulin lagi malam itu. Semuanya dikumpulin. Dan dia jelaskan begini. Semua kaget. Dan apa yang terjadi? Pemecatan saya disobek, bikin baru deklarasi baru. Kita memecat pendeta ini dan mengangkat kembali Pak Ambarita sebagai gembala gereja ini. Dalam tempo 24 hours. Hanya 24 jam. Jadi disinilah kita melihat bagaimana kalau Tuhan sudah bekerja, mujizatnya akan dilakukan. Amin. Kepada kita yang setia. Saya tidak apa-apa. Ini pekerjaan Tuhan, saya bilang. Saya dapat dari Tuhan. Kalau Tuhan mau ngambil lagi silakan, itu saja. Tetapi dalam hidup kita ini, janganlah kita mencoba menahan-nahan apa yang ada pada kita. Ya, artinya serahkan kepada Tuhan. Harta kita itu juga milik Tuhan. Amin. Kehidupan kita juga milik Tuhan, bukan kita punya. Haleluya. Oke, selanjutnya, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, menjadi dingin karena tidak dikenal Tuhan. Tetapi yang kenal Tuhan semakin on fire, semakin semangat. Amin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Inilah inti daripada firman ini. Apa yang disampaikan oleh Tuhan itu saya bawa ke sana, dan ini saya sharing kepada kita semua untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa kita dalam hidup ini yang sementara ini harus we have to do something. Not only enjoy yourself, tapi harus bekerja bersama-sama, bersatu dalam satu jemaat, mendukung pelayanan gereja, dan bahkan ada hati mencari jiwa-jiwa. Amin. Adakanlah itu satu rencana bagimu dalam setahun ini, kalau nggak bisa 1 bulan, 1 jiwa. Amin. Saya dengan istri saya ini memang itulah kehidupan kami. Kalau kami ke mall di sana, orang bule begitu kan, orang yang begini-begini. Hi, good morning ma'am, how are you? Oh, I'm not good. Ya, biasanya gitu kan. Kenapa? Karena stres. Can I pray for you? Ada yang menjawab, no. Pergi. Dan cari lagi yang lain. Hi ma'am, hi sir, how are you? Oh, I'm fine. Oh, all right. Can I pray for you? Oh yes, please. Jadi masih ada sebetulnya jiwa-jiwa yang masih mengenal firman Tuhan, dan kami doakanlah itu Bapak. Jadi kami doakan orang-orang di trotoar, kami tunggukan pernikahannya, di basement, di jalan, di mana kami mencari jiwa-jiwa terus di sana. Kenapa? Karena kami sadar kami dikirim ke Australia ada rancangan Tuhan. Dan kita di sini yang ada di Indonesia, mari kita semakin teguh, semakin terus giat mendukung gereja ini supaya gereja ini semakin besar dan semakin berkembang dan semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Thank you Jesus for preaching and guiding myself, Lord Jesus, to convey your message.
Hamba sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Engkau bekerja, berkati jemaat ini Tuhan Yesus, jemaat yang luar biasa di GBI Bumi Anggrek ini Tuhan. Berkati kehidupan mereka Bapa, dan biarlah Engkau tahu pergumulan mereka. Oleh karena itu nyatakan kuasa-Mu, adakanlah mujizat, yang sakit disembuhkan, yang dalam kesusahan dipulihkan, yang dalam duka dihiburkan oleh Tuhan. Dan berkat anugerah dari Allah Bapa senantiasa ada menyertai saudara di dalam kehidupanmu. Percaya dan iman yang teguh, apapun keadaanmu, itulah yang terbaik dan akan diberikan Tuhan yang lebih baik lagi. Setia kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.